Maka sekali lagi dalam acara milad yang ketujuh ini saya mengapresiasi terus kepada Allah dan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya buat teman-teman yang hari ini walaupun dalam saya bilang kondisi 1 tahun ini memang kita evaluasi, ya tidak hanya seperti keluarga kita mungkin kondisi di satu rumah pun memang kondisi karena secara umum kita dalam kondisi yang kurang fit satu rumah ini, maka acara milad ini pun tidak semeriah seperti biasanya. Sampai sebenarnya secara hati yang paling dalam bahasa perasaan kita, ya kita sedih lah ketika hari ini kita tidak, teman kita tidak bisa ikut acara kita biasa ngopi bersama, melewat bersama, kadang-kadang bercanda bersama, bahkan sering bully-bullyan. Tetapi itu menjadi sebuah kenangan terindah. Biasanya dulu yang kata-kata menyakitkan, kalau orangnya sudah tidak, itu yang jadi teringat. Dulu saya kenal itu dan segala macam. Nah jadi kita punya niat yang sama, dan saya juga berharap teman-teman tidak goyah dengan sebuah keadaan. Ayo bersama saya dan kita semua jadikan sahabat sebagai perahu wasilah kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdakwah, kita berjuang dengan semampu kita. Jadi lewat sahabat rumah ini, sekali saya apresiasi buat teman-teman yang sudah mengorbankan uangnya yang banyak, pengorbanan waktunya, bahkan meninggalkan keluarga yang hari ini masih kondisi mungkin kurang sehat. Mungkin juga ada yang masih ingat cucunya. Semua ditinggalkan pengorbanan itu, tapi diniatkan karena mencari ridho ada Allah Subhanahu. Saya hanya berharap saat rumah ini memberikan manfaat bagi kita, tidak hanya di dunia. Ya mudah-mudahan sih di dunia juga dikasih jadi orang kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halnya kekayaan itu kita jadikan sebagai alat dakwah, dan kalau kita yang modal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekali lagi buat teman-teman, buat ibu-ibu yang selalu ya apapun ujian dan cobaannya, semoga tidak tergoyahkan. Karena bagi kita punya prinsip yang sama. Musibah terbesar itu bukan badan kita yang sakit, bukan ekonomi kita yang rumit, bukan lagi hal urusan-urusan dunia. Musibah terbesar adalah apabila kita tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu. Itulah sebenarnya musibah terbesar. Tidak merasakan nikmatnya ibadah itu musibah banget. Sholat tidak nikmat, baca Quran tidak nikmat. Ciri ibadah tidak nikmat biasanya enggak abadi, enggak lama, enggak istiqomah. Tapi kalau sudah merasakan nikmat biasanya istiqomah. Kayak yang merokok aja Mbak, kalau sudah istiqomah kan jadi nikmat. Karena memang terus-menerus harus dilakukan. Ingin merasakan kenikmatan sebuah ibadah harus lakukan secara istiqomah, baru terasa nikmatnya. Tanpa istiqomah nggak bisa nikmat. Contoh, saya contohkan paling sederhana karena rata-rata perokok termasuk saya, orang-orang yang ahli Islam. Coba kalau kita ngerokok awalnya mungkin pahit ketika belajar, tapi yang ngerokok jangan belajar, jangan. Yang ngerokok juga saya pengen saya berhenti. Saya juga berhenti ngerokok kalau lagi tidur. Saya Ramadan saya nggak ngerokok, full siangnya. Tadi Ustaz Aziz mulai belajar ngerokok, ini saya bilang, aduh, jangan Ustaz, kalau itu mah nggak usah ngerokok Ustaz, mah kasih saya aja. Iya, coba awalnya pahit lah, tapi terus dilakukan sehingga sudah merasakan nikmatnya. Begitu nggak ada pun dicari harga rokok mahal gitu. Iya, karena yang dibeli bukan rokoknya sebenarnya. Hakikatnya bukan rokoknya yang dibeli, tapi nikmatnya ketika merokok. Dan ibadah pun terasa nikmatnya kalau dilakukan secara istiqomah. Hadro ini bisa begini karena istiqomah latihannya. Kalau nggak latihan juga nggak bisa. Baru terasa nikmatnya enak juga ya, lumayan ketimbang lumayan kan ya. Lumayan lah ketimbang. Ya, segini udah bayarnya 3 juta loh Ustaz. Ini mah bukannya promosi, ingetin aja kalau undang kita. Belum tambah soalnya, enggak, bohongan bercanda. Tadi sengaja beneran ini. Ngarep. Ya, jadi buat kita itu saya kepingin yang ada, terkadang mau ujian itu bukan dari luar, tapi banyak kan dari. Semoga teman-teman termasuk saya pribadi lah doain saya, kita semua mudah tidak tergoyah dengan ujian apapun. Niat saya pada ilahi anta, kita cuma ingin nyari ridho Allah, dan saya ridho Allah itu tidak mudah. Kata-kata Allah apa? Saya dibisikin, aku simpan ridhoku dalam kesulitan kalian. Aku simpan ridhoku dalam penderitaan kalian. Aku simpan perkenan ridhoku dalam musibah-musibah yang menimpa kita, ujian kita. Ternyata ketika kita dapat musibah, dapat ujian, dapat kesulitan, ternyata di situ Allah ingin memberikan keridhoannya kepada kita. Nanti ridho Allah disembunyikan di mana? Di kesulitan, di ujian, di cobaan,
penderitaan, tapi nanti gantinya ridho Allah, atau dalam bahasa syariat disebut jannah, jadi surganya Allah Subhanahu, karena surga adalah simbol ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah maka sama-sama nanti kita cobain. Ya saya di ibu sering-seringan juga, karena emang sering ingetin. Tidak lagi ada guru, tidak lagi ada, ya seperti sahabat yang saling mengingatkan. Nah ini kita penting untuk ke depan, karena memang untuk anak-anak kita juga ya sering saya bilang kenapa agak rewel, karena tantangan anak kita ke depan pasti jauh lebih berat dari kita. Maka kalau dia punya basic agama, minimal kalau kitanya sudah tiada, mereka tetap kuat karena punya pegangan agamanya yang kuat, tidak hanya di bukan urusan dunianya. Nah sekali lagi saya apresiasi buat teman-teman yang sudah mengorbankan semuanya lah untuk sahabat rumah. Terus kalau ibu-ibu yang sudah mengorbankan, kalau capek ibu lebih capek, mau capeknya pasti lebih capek dari dia. Pulang dari sini pun dia masih harus nyuci lagi, harus masak lagi. Kalau kita kan bisa tidur pulang besok, tapi ibu nggak bakal bisa tidur. Rumahnya masih kotor, banyak cucian belum dicuci. Kalau direndam udah 3 hari, bau banget cuci kan, cuci kepaksa itu. Ya, nah akhirnya saya yakin dan percaya pengorbanan ini tidak akan pernah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa semoga itu ini doa mabrur kita, semoga Allah berikan keberkahan buat setiap diri kita, keberkahan buat keluarga, buat anak-anak kita, buat umur kita, bersuci syafaatul. Semoga kita dikumpulkan di dunia bersama-sama, di akhirat pun dalam jannahnya Allah, dikumpulkan bareng, bisa makan bareng, bareng lagi, makan pisang, bareng-bareng lagi. Makan apa ini? Ya jagung, ada kacang polong, ada ubi, dikasih makan abang ngantuk aja pada bisa makan lagi. Ya kita doa baca Fatihah semua teman-teman, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup. Mungkin nanti kalau ibu-ibu mau istirahat silakan. Kalau kita masih ada hal yang mungkin nanti akan dibahas didiskusikan, termasuk buat ke depan langkah kita evaluasi apa yang kekurangan kita di kemarin, karena sesungguhnya ulang tahun adalah bentuk evaluasi kita. Evaluasi sudah 7 tahun ini, apa yang sudah kita dapati, apa yang belum kita lakukan, terus apa yang harus kita sempurnakan. Jadi tidak hanya sebatas wah begitu maksud saya, ada yang harus kita terus komitmen di jalan Allah Subhanahu. Siap susah dengan sepatu rumah, siap susah ini dengan sepatu rumah. Sahabat rumah yang ikut saya susah ya, punya duit dikit buat bayar habis, punya duit sedikit buat bayar bila bagi sana bagi, yang penting Allah kasih jalannya. Insya saya yakin yang hasilnya banyak nanti gantinya juga banyak, yang ngasih dikit gantinya maunya ya mau Ramadan lah. Nanti kalau mungkin tinggal berapa pertemuan untuk ibu-ibu, karena nanti kita akan berumah Ramadan ya, nanti ya ada perpisahan pasti ada pertemuan, dan ada pertemuan pasti akan ada ya, kapan kita berpisah pasti akan ya Ukraine ya, ketemu lagi bersama kita insyaallah. Pada ala hadinya wa bihi sallallahu al-fatihah. Alhamdulillah ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kita doanya pakai